Pak Ahmad mengamati fenomena ini begitu ya, selain praktik double financing dan juga double pledging, kita ketahui juga tidak jarang terjadi situasi begitu ya, di mana nasabah ini yang masih memiliki utang yang mereka ini mencicil begitu ya, justru menjual kendaraannya tanpa memberitahu pihak multi finance-nya begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Ahmad? Baik, ketika tindakan itu terjadi ya, mengalihkan atau menyewakan atau menjual ya, kendaraan yang sudah dijaminkan fidusia, maka ada ketentuan khusus di dalam Undang-Undang Fidusia itu ada di pasal 36, pasal 23 dan pasal 36 ya. Jadi di pasal 23 itu diatur larangan untuk mengalihkan, menggadaikan, kemudian menyewakan benda yang memang di atas benda itu sudah dilekatkan jaminan fidusia. Baik, jadi Jadi di dilarang untuk pasal over kredit ya Pak Ahmad, artinya ada betul, resiko-resiko yang memang perlu diwaspadai. betul, itu dilarang secara khusus di pasal 23. Kemudian ketentuan pidananya bisa dilihat di pasal 36. Jadi selain dilarang secara spesifik di dalam pasal 23, di pasal 36 itu ada ancaman pidananya dan itu lumayan 2 tahun dan denda. Jadi tindakan tersebut kualifikasinya masuk ke dalam dugaan tindak pidana itu, Pak. Baik, Pak Ahmad. Lalu bagaimana Anda sendiri melihat begitu ya Pak, ini untuk fenomena over credit saat ini begitu. Ini kan juga banyak dilakukan oleh para peminjam begitu ya, atau yang masih mencicil hutangnya begitu. Langkah-langkah apa yang sebetulnya perlu diambil oleh perusahaan multi finance, Pak Ahmad? Ya, yang pertama yang pasti dari pihak debiturnya sendiri ya, setiap kesulitan yang dialaminya, kesulitan dalam hal ini kesulitan finansial, maka itu harus dikomunikasikan dengan pihak lembaga pembiayaannya, karena nanti bisa dimintakan untuk restrukturisasi misalnya ya. Jadi semua kesulitan yang sedang dihadapi debitur ini saya dari kacamata hukum menyarankan untuk kemudian dikomunikasikan oleh pihak yang mengingatkan diri dalam perjanjian kredit dengan pihak nasabah ini. Karena tidak dapat dipungkiri setiap orang kan punya permasalahan yang berbeda-beda ya. Ada yang ketika dia kredit itu tiba-tiba di tengah jalan di PHK, ada yang kemudian atau yang usahanya bangkrut atau macam-macam. Maka itu sebaiknya komunikasi antara debitur dengan kreditor ini sangat penting untuk senantiasa dilakukan. Ini juga digunakan oleh eh, pihak perusahaan untuk kemudian mengidentifikasi apakah probabilitas untuk terjadinya gagal bayar ini tinggi atau tidak. Itu nanti yang dijadikan pertimbangan apakah akan dilakukan restrukturisasi atau tindakan-tindakan lainnya. Yang berikutnya itu adalah dari pihak perusahaan tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian, Pak ya. Jadi selain mengidentifikasi kemampuan dari debitornya dia, maka prinsip kehati-hatian tetap harus diterapkan, khususnya apabila ada transaksi-transaksi yang patut untuk dicurigai ini berkaitan dengan double pembiayaan atau double financing. Apalagi di dalam asosiasi sendiri sekarang sudah memfasilitasi ya untuk bisa perusahaan-perusahaan pembiayaan ini mengakses data yang berkaitan sama proses pembiayaan di tempat lain atau di perusahaan lain termasuk dengan penjaminannya. Hal ini dimaksudkan memang untuk mengurangi praktek-praktek double financing sama double penjaminan. Jadi menurut saya ada dua saran yang penting ya, Mbak. Yang pertama itu adalah komunikasi antara debitur dan kreditor ini tetap harus dilakukan, termasuk perusahaan ini harus bisa mengidentifikasi sedini mungkin apabila si nasabah ini mengalami kesulitan untuk penyelesaian proses kreditnya. Yang berikutnya adalah menerapkan prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang kemudian merugikan pihak bank atau pihak lembaga pembiayaan itu sendiri. Berikut Pak jawaban saya. Baik, lalu untuk aksi overkredit ilegal seperti ini begitu ya, apa saja tuntutan yang bisa dilayangkan perusahaan pembiayaan atau multi finance kepada pelakunya begitu? Lalu apakah bisa diselesaikan dengan perdata atau justru dengan pidana atau bahkan mungkin keduanya? Ya, kalau dari kacamata hukum bisa keduanya ya, Mbak ya. Pemidanaan bisa, khususnya di pasal awal di Undang-Undang tentang fidusia itu ada, ataupun nanti misalnya ternyata ada kaitannya dengan Undang-Undang Hukum Pidana juga bisa dilarikan ke situ ya. Jadi overcredit ilegal ini secara pemidanaannya bisa. Yang berikutnya secara keperdataannya juga bisa.
karena memang ketika lembaga pembiayaan ini memegang fidusia, maka dia punya hak yang didahulukan terhadap pembayaran utang atau piutang dia dari benda-benda milik si debitur ini. Maka untuk mempertahankan hak prioritasnya ini, hak yang paling tinggi dalam proses pembayaran utang, maka si lembaga pembiayaan ini bisa menggunakan mekanisme keperdataan. Biasanya umumnya yang digunakan itu adalah menggunakan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum untuk pembatalan transaksi double financing atau uh, transaksi pengalihan benda yang dijaminkan fidusia tadi. Jadi bisa menggunakan mekanisme pemidanaan, bisa menggunakan mekanisme keperdataan apabila benda yang diletakkan jaminan fidusia ini kemudian dialihkan kepada pihak lain. Begitu, Mbak? Baik, lalu untuk benda begitu ya yang dijadikan over kredit ilegal ini sebetulnya statusnya secara hukum bagaimana begitu? Kepemilikannya menjadi milik siapa? Dan juga apakah sebetulnya jika ternyata transaksinya sudah dijalankan, apakah ini sebetulnya transaksinya bisa dibatalkan? Ya, kalau untuk melihat kepemilikan dari benda bergerak, dia dilihat dari siapa yang tertera namanya dan siapa pihak yang menguasai benda tersebut ya, basiternya ya. Jadi kalau misalnya di BPKB-nya atau di STNK-nya atas nama si debitur, maka kepemilikan memang atas nama debitur atau milik debitur. Tapi jangan dilupakan kepemilikan itu kemudian di atasnya ada hak didahulukan untuk pembayaran dari utang-utang debitur ini sendiri. Jadi si perusahaan pembiayaan ini mereka punya hak yang didahulukan untuk menjual barang yang dijaminkan itu guna melunasi utang-utang dari si debitur ini. Jadi itu Mbak, hak kepemilikannya memang ada di pihak debitur, tapi jangan dilupakan dalam konteks hukum keperdataan itu, si pihak yang memegang jaminan fidusia ini punya hak didahulukan untuk menjual atau memperoleh pelunasan terhadap piutang yang dia miliki atas si debiturnya itu.